Shalom adik-adik Gereja Anak Murid Kids. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Amin. Kak Asri sendiri gimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, walaupun hari-hari ini tuh lagi musim-musimnya pada sakit ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Nanti Kak Asri pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa Tuhan mengikuti ibadah. Bapa, kami memohon anugerah-Mu biarlah semuanya berkenan hanya bagi nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan Kak Asri tahu nggak? Apa? Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Percaya nggak? Percaya. Percaya ya. Oleh sebab itu kita mau menyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Yuk adik-adik semuanya mari bangkit berdiri semua di rumahnya. Kita mau bergerak, kita mau menyanyi puji Tuhan. Amin. Yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersama
Nah, adik-adik semuanya, kita tadi sudah memuji Tuhan dan hari ini kita mau bermain games sebentar. Apa tuh permainannya? Nah, permainannya ini Kak Asri, nanti setiap dari kita akan menebak apa yang berubah dari diri kita, gitu ya. Oke. Jadi nanti contohnya saya ngadep ke belakang nih, terus kemudian saya menyembunyikan atau sesuatu yang merubah penampilan saya. Ntar Kak Asri juga menghadap sana. Jadi nanti kalau udah lihat, baru lihat apa bedanya gitu. Kalau nanti bener berarti 1 poin. Paham ya? Paham. Misal rambutnya diikat, tadi yang sebelah kanan rambutnya misal senilai 300 helai, terus berubah jadi 259 helai, nah gitu. Oke. Gitu ya, paham ya? Paham, Oke. paham. Oke, adik-adik paham ya? Paham, pasti adik-adik yang udah lama ikut Holy Kids pasti udah tahu games ini. Oke, nanti yang berubah dulu saya deh. Saya berubah dulu. Kak Astri yang menebak, oke? Oke. Menghadap sana. Aku lihat. Ya menghadap sana, jangan lihat ya. Oke. Tunggu sebentar. Ya, sudah. Udah Kak Asri. Apa yang berubah nih? Oh, bajunya. Bajunya dimasukin. Oh iya, bajunya masuk setengah. Oh iya benar. Oke, 1-0. Oke, sekarang Kak Asri. Udah belum? Udah. Oh rambutnya, kupingnya kelihatan. Iya. Satu sama. Satu sama, oke. Udah. Apa yang beda? Matanya. Oh matanya ketutup 1. Oh iya. Oke, 2-1. Sekarang Kak Sri. Udah? Belum. Adik-adik di rumah juga ya, jangan lupa main sama kokonya, cicinya. Oke, udah. Udah. Apa? Apa? Oh itu ada ikat rambut. Ini kan apa sih namanya? Jedai. Jedai, benar ya? Salah. Salah. Apa dong? Oh dimasukin. Oh iya, aduh. Berarti masih 2-1. Oke. Terakhir nih adik-adik ya. Terakhir. Pasti ini gak bisa nebak nih. Ya, udah. Apa? Sendal. Hah? Sendalnya. Oh, sendalnya kebalik ya? Iya, Oh iya. kebalik. Sendalnya kebalik nih guys. Oke, berarti Kak Asri menang 3-1. Ya, Kak Evan kalah lagi. Gimana adik-adik semuanya ini? Di rumah siapa yang menang? Cicinya, dedenya atau kokonya? Siapa? Oh iya, Kak Asri yang menang di sini. Oke, kita mau lanjutin memuji Tuhan lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, karena bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat
setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, kita bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Amin. Nah, kini saatnya kita adik-adik mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita agar kita bisa fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita nyanyikan pujian ini. Kusiapkan hatimu ke Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud Tuhan menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mohon curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk waktu yang indah ini kami bisa bersuka cita, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Dan kini saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu agar menjadi berkat melalui perkataannya, melalui setiap apa yang diucapkannya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan kami berdoa juga untuk adik-adik Gereja Anak Holy Kids yang saat lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan fokus kepada kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Wah, senang sekali ya tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Susmi memberikan tema jangan malas. Ayat firman Tuhannya dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, Kak Susmi punya cerita nih buat adik-adik semua. Ceritanya itu tentang semut dan belalang. Di suatu pohon di tengah taman, hiduplah semut berdampingan dengan belalang. Sepanjang hari, semut rajin sekali untuk mengumpulkan makanan. Meskipun itu di siang hari yang panas, semut tetap tekun untuk mengumpulkan makanan. Tapi melihat hal itu, si belalang mengejek semut adik-adik. Ia mengatakan kepada semut, kamu makhluk yang bodoh dan konyol. Dia mengatakan, untuk apa kamu sibuk bekerja? Padahal di tengah taman ini kan banyak sekali makanan. Tapi si semut ini dengan sabar, ia menjawab, memang benar apa yang dikatakan belalang bahwa saat ini di tengah taman ini banyak sekali makanan. Tapi semut mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Lalu semut ini mengajak belalang untuk mengumpulkan makanan. Tapi si belalang justru menertawakan si semut. Ia mengatakan bahwa masih lama musim dingin, kita bersenang-senang aja. Untuk apa bekerja hari ini? Kata belalang itu kepada semut adik-adik. Lalu musim dingin pun itu tiba. Dan pada waktu itu adik-adik si semut ini tidak khawatir. Karena semut ini memiliki persediaan untuk makanan di musim dingin adik-adik. Tapi belalang dia tidak memiliki persediaan makanan adik-adik. Belalang kelaparan pada saat musim dingin. Ia datang ke rumah semut, ia katakan bahwa aku minta makanan untuk aku soalnya aku kelaparan saat ini. Tapi semut menjawab seperti ini adik-adik. Apakah kamu gak malu? Kamu dulunya mengejek aku dan saat sekarang ini ketika kamu lapar, kamu datang untuk meminta makanan kepadaku, kata si semut. Seperti itu adik-adik. Tapi si belalang ini langsung pulang adik-adik. Ya pulang tanpa membawa apa-apa. Beberapa waktu kemudian si semut merasa khawatir dengan kondisi belalang. Ia pun pergi ke rumah belalang sambil membawa makanan. Dan ketika ia tiba, ia melihat belalang sudah pingsan kelaparan. Ia tidak tega melihat keadaan belalang. Dan semut memberikan makanannya itu kepada belalang. Nah, belalang pun minta maaf kepada semut atas ucapannya yang dulu ketika ia mengejek saat semut bekerja untuk mengumpulkan persediaan makanan di musim dingin. Nah, adik-adik dari cerita ini adik-adik bisa belajar untuk menjadi orang yang rajin dan pintar seperti semut. Jadi jangan bermalas-malasan seperti belalang, tapi jadilah anak-anak yang
rajin. Nah adik-adik, dalam Alkitab juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang rajin. Nah jadi jangan malas. Nah Kak Susmi membacakan ayatnya ya di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah adik-adik belajar dari ayat firman Tuhan ini ya. Yang pertama adik-adik belajar untuk mempersiapkan masa depan. Seperti semut tadi, ketika musim panas semut ini tidak bermalas-malasan. Ia rajin untuk bekerja, mengumpulkan makanan, sehingga di musim dingin semut memiliki persediaan makanan. Sama adik-adik juga harus belajar saat ini kalau mau jadi orang yang berhasil ke depannya, jadi orang yang sukses, adik-adik juga harus rajin saat ini, harus rajin belajar, harus rajin untuk mengerjakan tugas ketika ada tugas di sekolah. Jadi adik-adik tidak boleh bermalas-malasan. Jadi jangan hanya rajin untuk bermain games ya, tapi rajin untuk belajar. Nah adik-adik juga harus rajin untuk membantu orang tua. Nah kalau papi mami menyuruh di rumah untuk membantu papi mami, adik-adik juga harus mau untuk mengerjakan apa yang papi mami suruh kepada adik-adik. Nah jadi harus belajar jadi anak yang rajin ya. Nah itu untuk kehidupan kita saat kita di dunia. Tapi ada juga untuk kehidupan di dalam kekekalan nanti di surga. Nah saat ini apa yang harus adik-adik persiapkan, yaitu adik-adik harus apa? Rajin beribadah, jangan malas-malasan untuk beribadah. Adik-adik juga harus apa? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Nah itu untuk mempersiapkan diri adik-adik dan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan, sehingga adik-adik bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah yang kedua, adik-adik harus tetap tekun seperti semut tadi. Semut tekun untuk mengumpulkan makanan meskipun itu di siang hari yang panas, tapi semut ini tidak malas-malasan adik-adik. Dia terus menerus untuk bekerja mengumpulkan makanan. Sama adik-adik juga jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik untuk masa depannya. Jadi saat ini adik-adik harus terus tekun dan tekun untuk belajar ataupun dalam membaca Alkitab harus terus tekun adik-adik. Dan untuk poin yang ketiga, adik-adik harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti semut tadi, semut ini bisa memanfaatkan waktunya dengan baik adik-adik. Ketika musim panas, dia tidak bermalas-malasan, tapi dia menggunakan waktunya dengan baik untuk mempersiapkan persediaan makanannya di musim dingin. Nah sama juga adik-adik saat ini harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Harus belajar dengan baik, ketika ada kesempatan untuk belajar adik-adik harus belajar. Jadi jangan bermalas-malasan atau tunggu nanti dulu, jangan. Nah seperti contohnya nih ketika adik-adik mungkin akan menghadapi ujian. Terus ketika saat ujian adik-adik tidak belajar, tidak mempersiapkan diri. Nah saat menghadapi ujian adik-adik tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dan hasilnya adik-adik tidak mendapatkan nilai yang bagus. Karena apa? Tadi tidak menggunakan waktu dengan baik, tidak mempersiapkan diri untuk belajar sehingga ketika saatnya ujian adik-adik tidak bisa mengerjakan soalnya. Nah itu contoh yang sederhana ya adik-adik. Jadi adik-adik
Sekalipun semut ini tidak memiliki pemimpin, pengatur, dan penguasa, tetapi ia melakukannya sendiri. Apalagi adik-adik yang diberikan Tuhan akal budi untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, pastinya harus lebih rajin daripada semut. Nah, Tuhan juga memberikan orang tua, guru di sekolah minggu untuk menegur adik-adik, mengingatkan adik-adik ketika adik-adik lalai atau mulai malas. Harusnya kan lebih rajin dari semut. Jadi kalau semutnya lebih rajin, terus adik-adiknya malas, malu dong. Harusnya kan adik-adik menjadi anak-anak yang rajin. Nah, sehingga adik-adik juga bisa menjadi orang yang berhasil nantinya. Nah, adik-adik pastinya ada dampak dari kemalasan itu. Ketika adik-adik malas, maka adik-adik akan mengalami kemiskinan dan kekurangan adik-adik. Tapi ketika adik-adik mau rajin, adik-adik mau belajar, adik-adik mempersiapkan diri untuk masa depannya, pasti adik-adik akan menjadi orang yang berhasil dan Tuhan memberkati orang yang rajin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi anak-anak yang tidak malas Tuhan, tetapi kami boleh rajin untuk mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, Koko Cici semuanya Tuhan berkati setiap sekolah kami, dan biarlah Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi bersama-sama kita sudah belajar firman Tuhan dari Kak Susmi yang mengajarkan kita untuk tidak malas. Kita harus mencontoh binatang kecil yang bernama semut. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Kita mau persiapkan uang persembahan kita dan celengan persembahan kita ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Hari ini bersama-sama kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati papi, mami yang bekerja. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masukkan uangnya ke dalam celengan ya. Nah, Kak Yunus akan membagikan pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun kepada teman kita yang bernama Angie. Selamat ulang tahun ya Angie, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi yang seperti ini, kita harus kurangi kegiatan kita di luar. Kalau semisal kita keluar, jangan lupa untuk pakai masker ya. Cuci tangan terus dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang selanjutnya tetap makan makanan yang bergizi adik-adik supaya imun kita tetap kuat. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk tetap baca firman Tuhan. Meskipun imun kita kuat, iman kita juga harus kuat. Nah kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dimanapun adik-adik boleh berada, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dadah.